Shalom Bapak Ibu, seluruh hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan dan dalam berkat Tuhan dan kasih karunia yang tidak terbatas yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan Juni. Di dalam bulan ini kita memiliki tema kami penganut kebenaran sejati. Itu kita ambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu, di minggu pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran dari Tuhan yang kami kenakan. Dan kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang 3 hal bagaimana kita menghidupi kebenaran dari Tuhan yang kita kenakan. Yang pertama adalah kebebasan dari beban untuk berusaha keras demi mendapatkan kasih atau penerimaan Tuhan, memungkinkan kita untuk beristirahat penuh dalam anugerahnya. Yang kedua adalah perubahan pola pikir untuk melihat segala sesuatu melalui lensa kasih Kristus, sehingga pikiran kita diperbaharui. Itu ada di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Dan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita akan terus kita alami. Dan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang penuh makna dan kuasa, serta terhindar dari kondisi mati rohani, meskipun secara fisik kita hidup. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-6 dan Yeskiel 33 ayatnya yang ke-11. Lalu kemudian kita akan sama-sama belajar tentang 3 hal yang penting tentang kebenaran dari Tuhan yang kita kenakan. Yang pertama adalah iman dengan dimensi status pola pikir dan tindakan. Itu ada dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Yang pertama kita berbicara tentang status siapakah kita di dalam Kristus. Efesus 3 ayat 12 dan 16 ayat 17a. Dalam Kristus kita memiliki status yang baru, yaitu anak-anaknya. Status ini bergantung pada pekerjaan Kristus yang selesai di kayu salib dan dasar di mana Kristus diam di dalam hati kita. Yang kedua adalah pola pikir, mengerti tentang kasih Kristus. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Doa Rasul Paulus adalah agar jemaat dapat mengerti bersama dengan semua orang kudus betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian juga tentang pola pikir kita harus diubahkan dari berpikir bahwa kita harus berusaha mendapatkan kasih Allah menjadi memahami betapa besarnya kasih yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah tindakan dikuatkan oleh Roh. Efesus pasal 3 ayat 16 dan pasal 3 ayat 20 sampai 21. Status dan pola pikir yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Kita dikuatkan dengan kuasa oleh Roh-Nya di dalam batin. Tindakan iman bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan, melainkan respon dari keselamatan yang sudah diterima. Kemudian tindakan ini termanifestasi dalam pelayanan yang jauh lebih banyak. Dan yang kita doakan atau pikirkan karena kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Kemudian kita masuk kepada poin titik 2 berkata begini. Hubungan timbal balik. Apa itu yang disebut hubungan timbal balik? Adalah kehidupan Kristus tentang menghidupi status baru sebagai orang yang dibenarkan oleh iman atau status kita. Harus selaras dengan tindakan iman kita atau gaya hidup kita. Kemudian hidup yang kontras
Ketika Paulus berbicara tentang pengenalan akan Kristus di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7-9, ia membuat kontras antara apa yang dahulu dianggapnya untung atau prestasi diri dengan sekarang yang dianggap rugi, yaitu tindakan iman adalah melepaskan ketergantungan pada diri sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Di dalam poin yang ketiga, hidup yang sesungguhnya. Kebenaran yang kita kenakan adalah mengerahkan kita kepada tujuan utama Allah agar kita memiliki hidup yang sesungguhnya dan kekal. Realita kematian rohani di dalam 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-6 berkata, ayat ini berbicara tentang janda yang hidup dalam kemewahan, kesenangan duniawi, digambarkan sebagai sudah mati sekalipun ia hidup. Ini adalah gambaran yang mengerikan seseorang yang bisa terlihat hidup dan aktif secara fisik, tetapi mati secara rohani karena fokusnya sepenuhnya teralih dari Tuhan kepada diri sendiri dan kesenangan dunia. Hidup tanpa Tuhan adalah mati yang sesungguhnya. Kemudian hati Tuhan akan kehidupan. Di dalam Yeskiel 18 ayat 23 dan Yeskiel 33 ayat 11 mengatakan bahwa melawan realita kematian rohani, kita melihat hati Tuhan yang hidup akan kehidupan. Aku tidak senang kepada kematian orang fasik, melainkan aku senang jika orang fasik itu berbalik dari kelakuannya dan hidup. Tuhan rindu kita hidup bukan hanya secara fisik, tetapi hidup sesungguhnya, yaitu bersekutu dengannya dalam kebenaran. Untuk itu, di akhir kata ini, kita telah melihat bahwa kebenaran sejati adalah Kristus yang kita peroleh melalui iman. Iman ini mengubah status, pola pikir, dan menuntun pada tindakan yang selaras. Tujuan akhirnya adalah hidup yang sesungguhnya, di mana kita mengalami pengenalan akan Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.